beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Rakawi Girang menjadi serba salah. Banyak kapuk tidak begitu menanggapi laporannya. Rupanya, pelatih ilmu kanuragan di lereng Kirinata itu sudah lebih tahu tentang kehadiran seorang perempuan tua. Rakawi Girang hanya bisa menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan dikatakan banyak kapuk selanjutnya. Rakawi Girang. Oh, iya, Gusti. Aku yakin kehadiran perempuan itu erat hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Benar, Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Namanya kita telah kecolongan. Seorang perempuan bisa menyusup ke Lopanda dan akhirnya menemukan tempat ini. Tempat yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, kecuali kita sendiri. Tempat yang selama ini dijaga dengan ketat dan kita rahasiakan keberadaannya. Oh, hamba menyesal sekali, Gusti. Seharusnya hamba tidak teledor. Sudahlah. Penyesalan tanpa tindak lanjut tak banyak gunanya. Kita harus segera mengatasi persoalan ini. Orang itu bisa berbahaya sekali. Aku belum tahu dia berasal dari golongan mana. Apa maksudnya datang mengintip kemari. Tapi yang jelas, kita harus segera bertindak. Perempuan itu harus ditangkap, hidup atau mati. Banyak kapuk mengumpulkan 10 orang muridnya yang dianggap cukup handal. Kemudian bersama Rakawi Girang, mereka bergegas meninggalkan lereng. Rakawi Girang. Iya, Gusti. Kau bawa mereka menyusuri jalan ini. Aku akan mengambil jalan lain. Perempuan itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Cepat, bawa mereka dan nanti kita bertemu di bawah lereng ini. Baik, Gusti. Ayo anak-anak, kita jalan terus. Pasang telinga dan mata kalian baik-baik. Awasi setiap sudut-sudut jalan yang gelap. Dan jangan lupa mempersiapkan senjata kalian. Orang-orang itu apa sudah gila semua ya? Atau mereka itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan? Aku kan tidak mengganggu. Kok malah diuber-uber seperti maling saja? Oh, dasar orang-orang gunung. Tapi mana bisa mereka menangkap aku? Lihat saja, mereka pada keluyuran ke sana kemari. Jangan-jangan
nanti pantatnya diseruduk babi hutan. Dasar orang bodoh. Tapi akan kubuat permainan yang menggelikan. Nah, itu ada yang berjalan mengendap menuju kemari. Akan kulempar punggungnya dengan kerikil. Hup! Dia kaget. Dia lingak-linguk seperti kunyuk. Iya, sekali lagi ya. Hup! Dua kali punggungku seperti dilempar batu kerikil. Ya, pekerjaan siapa ini? Ya, jangan-jangan di tempat ini ada yang menunggu. Tidak mungkin. Pasti ada yang bertangan jahil yang ingin mempermainkan aku. Ya, biasanya Adi Gagak Sali suka bercanda. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Ya, itu dia perempuan tua yang membuat onar. Hei! Itu dia orangnya! Dia ada di sini! Hei! Dia ada di sini! Itu! Tahan dulu Gagak Sali. Kau jaga di sana. Kuda Prana, kau di sana. Baik. Kalian menyebar. Kepung rapat wanita tua ini. Jangan sampai dia bisa meloloskan diri lagi. Nah, kau tidak akan bisa berkutik lagi. Sedang apa kalian ini ya? Jangan berbuat macam-macam ya. Kau tidak akan bisa mengecoh kami lagi, ha? Aku mengecoh kalian. Untuk apa? Aku hanyalah seorang perempuan tua. Mestinya kalian bisa menaruh hormat sedikit pada perempuan tua ini seperti aku ini. Ya, bukan malah memburu, mengejar sambil berteriak ke sana kemari. Aku kan bukan maling. Iya, kami tidak tahu apakah kau bermaksud mencuri atau mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Tapi dengan masuk ke desa kami secara diam-diam, dengan menyelinap ke sana kemari ketika kami sedang lengah, itu bisa menjadi bukti bahwa kau datang bukan untuk bersahabat dengan kami. Dan karena itu, kau harus kami tangkap. Hanya orang-orang jahat yang pantas ditangkap. Kau tidak perlu khawatir. Yang penting, kau harus mau diperiksa. Nanti kau bisa membuktikan bahwa kau bukan bermaksud jahat. Nah, dan kalau memang begitu, kau pasti akan kami lepaskan lagi. Enak saja. Aku tidak senang ditangkap, lalu dilepaskan begitu. Aku kan bukan kambing. Jangan main-main. Kau sudah kami kepung rapat. Awas, aku mau lewat. Kurang aja. Ayo anak, ayo. Tangkap perempuan tua ini. Ayo, sergap dia. Ayo, kalian maju bersama-sama. Ayo, keroyok dia. Tunggu kataku. Tunggu. Abi Giran? Itulah dia orangnya. Benar Ki Lurah. Perempuan itulah yang saya katakan tadi. Iya, tunggu sebentar. Kalian minggir dulu. Tapi jangan lengah. Kalian tetap berjaga-jaga. Aku akan bicara dulu dengan orang itu. Iya. Maaf. Aku kepala desa Lopandak ini. Namaku Raka Wijirang. Kau kepala desa ini. Iya. Lihat orang-orangmu itu. Mereka mau menangkap aku. Kami hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Dan apa maksud kedatanganmu di desa kami? Aku tidak punya maksud apa-apa. Aku hanya kebetulan saja melewati desamu. Dan sebelumnya, aku sudah melewati beberapa buah desa.
Dan tak ada seorang pun yang menggubris kehadiranku. Kau mau kemana? Nampaknya kau baru saja berjalan jauh. Aku mau pulang ke Kambang Rawi. Rumahku di Kambang Rawi. Oh, kasihan sekali. Kambang Rawi memang masih cukup jauh dari sini. Ya. Kalau kau kasihan ya sudah. Jangan mengganggu aku. Aku mau pulang. Tunggu sebentar. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Di sana kita bisa berbincang-bincang barang sebentar. Setelah itu, aku akan menyuruh beberapa warga desa mengantarmu ke Kambang Rawi. Tidak. Aku bisa pulang sendiri kok. Aku walaupun sudah nenek-nenek, biasa pulang sendiri. Dan ya, terima kasih atas undanganmu itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa menerimanya. Lain kali saja ya. Sudahlah, Raka Wigirang. Tak ada gunanya membujuk orang tua itu. Ya. Itu temanmu itu benar. Aku memang tak suka dibujuk-bujuk seperti anak kecil. Sudah. Beri aku jalan. Kalian ini seperti sedang perang saja. Hanya menghadapi seorang nenek-nenek sudah mengerahkan sekian banyak orang. Baiklah. Tapi maaf, kami terpaksa tidak bisa membiarkanmu pergi sebelum kami tahu persis siapa kau. Aku tahu. Sejak tadi juga aku sudah tahu. Aku dicurigai kan? Iya, kami terpaksa mencurigaimu, Nek. Kecuali kau sudah memberi keterangan dan bukti yang cukup. Kukira desa ini tidak aman. Ada orang mau lewat saja kok dicurigai. Dia mau ngeroyok polisi. Awas! Kamu kemana? Tangkap saja orang itu. Tangkap. Dia berbahaya. Kalau memang dia melawan, bunuh saja. Dia tidak boleh keluar dari Lopandak dalam keadaan hidup. Suasana tegalan di malam yang penuh taburan bintang itu menjadi gaduh riuh. Sekitar 30 orang berusaha menangkap seorang perempuan tua yang bergerak dengan sangat lincah. Keadaan perempuan tua itu menjadi berbahaya karena serangan yang datang bertubi-tubi silih berganti. Raka Wigirang melompat mundur begitu melihat perempuan tua itu mencabut senjatanya yang bentuknya aneh. Senjata itu mirip sapu gerang atau sapu lidi yang sudah pendek karena sering dipakai. Dan selanjutnya sapu gerang itu mengamuk di tangan pemiliknya. 2 orang sekaligus roboh. Dia lolos lagi, Ki Lurah. Iya, dia kabur. Mengapa tidak kita kejar? Itu dia, berlari ke sana. Sudahlah. Saya kejar. Sudahlah, Kuda Prana. Tidak usah. Biarkan dia. Ya. Tapi dia sudah melukai 2 orang warga desa, Ki Lurah. Ya, aku tahu. Dan aku tak ingin melihat dia lebih banyak lagi melukai teman-teman kita. Bagaimana, Rana Dikara? Aku sedang memikirkan jurus-jurus yang digunakan perempuan tua itu tadi. Ya. Aku juga seperti sudah mengenalnya. Tapi, ya sudahlah. Yang penting kita jangan jatuh korban lebih banyak lagi. Sekarang, mari kita rawat saja mereka yang terluka. Dan kau, Rana Dikara, kau temani aku mencari Gusti Banyak Kapuk. Sepertinya sangat bernafsu menangkap aku. Kalau begini, aku harus segera pergi dari desa ini. Desa ini tidak nyaman untuk menginap. Orang-orangnya brutal dan kasar. Perempuan tua itu sudah akan melangkah pergi. Tapi dia mengurungkan niatnya. Karena tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap.
ada orang rupanya. Sampai kaget aku. Apakah kau salah satu di antara mereka itu? Maksudku, orang-orang desa ini, orang-orang yang mengejar saya itu. Kau sudah membuat keributan di desa ini. Mereka itulah yang membuat keributan. Merekalah yang meributkan aku. Kau berani datang mengintip ke lereng Girinata. Oh iya, kau. Aku sudah berkenalan denganmu tadi. Tapi, karena kau tidak menganggapku sahabat, ya aku terpaksa kabur. Maaf ya. Sekarang, kau jangan harap bisa kabur lagi. Aku harus menangkapmu. Harus? Iya, harus. Loh, kalau aku tidak mau kau tangkap bagaimana? Menangkapmu adalah kewajibanku sekarang ini. Kalau begitu, ya, tangkaplah. Perempuan tua itu seketika menjadi kerepotan karena laki-laki tegap itu yang tak lain adalah banyak kapuk menyerang dengan gencar. Beberapa jurus berlalu dengan cepat. Banyak kapuk memang tak memberi kesempatan sedikit pun pada lawannya untuk berkelit atau menghindar. Karena keadaannya semakin terjepit, perempuan tua itu tiba-tiba melenting ke atas. Dan pada saat kakinya sudah kembali di tanah, kedua belah tangannya menggenggam senjata yang aneh bentuknya. Dengan senjata aneh itulah tadi ia bisa mengusir warga desa Lopanda. Ayo, tangkaplah aku. Kalau kau bisa menangkap aku, akan aku sembah telapak kakimu. Ayo, tangkaplah aku. Mendengar perkataan perempuan tua itu, banyak kapuk merasa tergugah hatinya, merasa tersinggung kehormatannya. Maka dia pun melompat mundur sambil mendengus keras. Perempuan tua. Sudah puluhan tahun aku hidup bergelimang dalam dunia kanuragan. Sudah puluhan tahun aku terlibat perkelahian baik besar maupun kecil. Tapi baru malam ini ada seorang nenek-nenek menghina aku dengan cara serendah itu. Baik, sekarang akan kita lihat. Kalau dalam 20 jurus aku belum bisa meringkusmu, maka terpaksa aku harus menyembah telapak kakimu. Jangan marah-marah begitu. Aku tadi hanya bercanda kok. Aku hanya heran sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Mereka, warga desa kelihatannya takut sekali desanya dimasuki orang. Setiap daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Mereka harus bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban desanya masing-masing. Kau tidak perlu heran. Ya. Apakah semua orang yang datang ke desa ini harus diperiksa begitu? Kalau memang orang itu tidak bermaksud jahat, apa susahnya menurut untuk diperiksa? Hanya mereka yang datang dengan maksud tertentu yang biasa tidak mau diperiksa. Termasuk aku rupanya. Ya, termasuk kau. Jadi kau pun mencurigai aku rupanya. Kau pasti orang yang ditugaskan kelompok tertentu untuk menyusup kemari. Nah, keberanianmu itu kuberi acungan jempol. Tapi aku akan segera tahu siapa orang yang telah menyuruhmu kemari. Awas! Banyak kapuk ternyata tidak main-main. Apa yang dikatakannya segera nampak buktinya. Perempuan tua itu, sekalipun sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan sudah menggunakan senjata andalannya, tapi masih belum bisa membendung serangan-serangan lawan. Nampak dia semakin kalang kabut. Keadaannya semakin gawat, dan hampir saja banyak kapuk dapat menyerangkan pukulan mautnya. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Agaknya orang itu tidak sendirian. Ketika kami sedang bertempur, rupanya ada orang ketiga yang menjadi penonton. Dan jelas, orang itu mempunyai tingkat kepandaian di atasku. Siapa mereka itu? Gusti. Hei, Ranadikala, lihat. Gusti, banyak kapuk ada di sini.
Aku gagal, Raka Wikirang. Perempuan tua itu bisa lolos. Gusti tidak apa-apa? Tidak, Ranadikara. Aku hanya heran. Siapa orang yang telah menolong perempuan tua itu? Oh, jadi perempuan gendeng itu ada temannya ya? Iya. Oh. Ketika aku hampir berhasil meringkusnya, mendadak ada bayangan berkelebat. Bayangan itu lalu menyambar perempuan tua itu, lalu membawanya kabur ke tempat gelap. Banyak Kapuk merasa sangat kesal. Dia gagal lagi menangkap perempuan tua itu yang ingin dikorek keterangannya dari mulutnya. Seseorang tiba-tiba saja datang dan menyamparnya, lalu membawanya kabur. Sayang sekali. Mestinya orang itu bisa kuringkus. Benar Gusti. Kalau perempuan tua itu bisa diringkus, Gusti bisa mengkorek keterangan dari mulutnya. Dia memang hebat. Ilmu kanuragannya jauh melebihi rata-rata warga desa Lopandak, Gusti. Iya, aku sudah melihatnya sendiri, Ranadikara. Kalau kurang hati-hati, aku pun tidak akan bisa berbuat banyak pada orang itu. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Ya, sepertinya Gusti sedang merisaukan sesuatu. Iya, benar, Raka Wikirang. Aku merasa kesal sekaligus heran. Ilmu kanuragan yang digunakan perempuan tua itu, mengapa sangat mirip dengan ilmu yang selama ini kuajarkan pada kalian? Benar Gusti. Kami semua juga merasakan hal itu. Ilmu perempuan tua itu mirip sekali dengan jurus-jurus lengan seribu milik Gusti Banyak Kapuk. Apakah mungkin ilmu itu ada yang membocorkannya keluar, Gusti? Ya, mungkin saja begitu. Mungkin ada di antara murid Gusti yang membocorkannya keluar. Tidak, aku kira tidak. Perempuan tua itu memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi dari kalian. Apalagi orang yang telah membawanya kabur. Kepandaiannya kira-kira 2 tingkat di atasku. Ya. Kalau begitu, tidak mungkin mereka memperoleh ilmu itu hanya karena bocoran dari kita. Mungkin salah satu di antara mereka itulah pendekar lengan seribu yang tersohor itu. Aku belum bisa memastikannya. Pendekar lengan seribu aku kenal dengan baik. Ya sudahlah. Biarlah, aku akan merenungkannya lagi nanti. Sekarang yang paling penting ialah bagaimana cara kita mengamankan desa Lopandak. Barangkali kita harus lebih ketat mengadakan penjagaan, Gusti. Terutama jalan menuju lereng Girinata. Barangkali hamba harus mengerahkan lebih banyak warga desa lagi untuk meronda siang malam. Iya, kukira hanya itulah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan sekarang ini. Banyak Kapuk, Raka Wikirang dan Ranadikara lalu meninggalkan Tegalan yang sebagian besar tanamannya rusak akibat pertarungan. Sementara itu, di suatu tempat, sebuah bayangan melayang ringan, dan akhirnya bayangan itu hinggap dengan tenang di atas sebongkah batu. Bayangan itu lalu meletakkan tubuh seseorang di atas batu di sebelahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.